Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, sebentar. Yang saya tanya Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kitab yang lengkap? Dengar dulu. Fallback dulu kok. Fallback dulu. Kenapa? Kan tadi sudah saya bilang Anda tidak percaya Al-Quran. Nyata bahwa Anda tidak percaya kan? Kita kan ada namanya toleransi. Lakum minukum waliyatin bagimu agamaku. Justru kenapa Anda ini tidak ada kaitannya dengan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Masalahnya begini, Anda ustaz tapi Anda tidak percaya Al-Quran, itu loh masalahnya. Jadi tolong jadi besok jangan dengar lagi. Dengar baik-baik, Edi. Gimana? Silakan. Dengar baik-baik. Silakan. Kita tidak mengatakan saya tak pernah mempercaya yang namanya Al-Quran. Oke, kalau gitu Anda percaya nggak Al-Quran itu lengkap? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kau tahu maknanya? Coba kau artikan. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Sekali lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Anda saja tidak tahu terjemahannya, tapi Anda ngaku ustaz. Anda kalau ketahuan sama saya, Anda langsung saya suruh berguru sama saya. Edis. Bang, walaupun saya seorang Kristen, tapi saya ini adalah orang yang sangat mengerti ajaran agama Islam. Dan saya pastikan tidak ada kalian yang percaya Al-Quran. Yang kalian percayai itu adalah kitab-kitab karangan ulama. Ingat, Anda jangan kitab fikih, mengatakan kayak gitu kepada kami. Kami percaya yang namanya dengan Al-Quran. Oke, kalau begitu Anda percaya nggak Quran itu kitab yang lengkap dan sempurna? Apa? Nah kan, pura-pura langsung tuli kan? Anda percaya nggak Quran itu kitab yang lengkap dan sempurna? Sangat percaya kami. Oke, kalau begitu tolong jelaskan kepada saya, menurut kitab yang lengkap dan sempurna itu, apa fungsi dari kitan? Silakan. Jelaskan apa fungsi dari kitan. Coba Anda pikir dengan logika. Saya tidak pernah bertemu ada orang Islam yang mengerti Al-Quran. Bos, kau ingat ya? Al-Quran itu merupakan sebuah kitab yang luar biasa yang Oke, kalau apa menurut Al-Quran kitab yang luar biasa itu apa fungsi kitan? Fungsi sunat apa? Apa? Fungsi sunat apa menurut Al-Quran? Bukan sunat, Pak Edis. Bukan sunat. Kitan. Bukan sunat. Fungsi kitan menurut Al-Quran itu apa? Untuk menghilangkan an-najasah minal dzam. Oke, surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Apa? Langsung kayak beginilah kualitas Ustaz. Inilah ya kaum muslimin. Betul kata Ustadz dikatakannya. Orang muslim ini dibodoh-bodohi oleh ustadznya. Mau dengar bagaimana kata Pak Ustadz? Aduh, berat saudara-saudara. Anda percaya Quran kitab yang sempurna, yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Giliran ditanya apa fungsi kitan menurut Al-Quran, Anda meninggal dunia. Bagaimana ini saudara? Edis, kau sudah sunat? Yang ditanya apa, kau jawab apa, saudara? Yang ditanya fungsi kitan menurut kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Apa? Silakan. Boleh Google dulu. Boleh tanya Ustadz, silakan. Kutanya, kau sudah sunat? Ditanya, Anda saya tanya. Pertanyaan saya, menurut kitab yang sempurna, yang menjelaskan segala sesuatu, kitab petunjuk, ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa fungsi kitab menurut Al-Quran, saudara? Menceret, saudara-saudara. Aduh, inilah yang saya bilang. Makanya saya bilang kalian ini telah menggempar-gemborkan kebohongan yang nyata. Kau percaya Al-Quran? Coba kau tengok ini ayat ya. Coba tengok ini. Kenapa kau lari kemana-mana? Kau saja tidak percaya Al-Quran.
Kau Kau astagfirullahaladzim. bilang Al-Quran Ulang. menjelaskan segala sesuatu, tapi bohong. Edis, Mana? Ayo. dengar dulu. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Engkau tak pernah ridha pada kami, engkau tak pernah cinta pada kami sehingga kami ikut kepada kalian. Mau saya tanggapi? Ya. Mau saya tanggapi? Tanggap, coba tanggap. Baik. Saya tidak pernah saya tidak pernah menjelek-jelekkan Al-Qur'an. Saya tidak pernah di hadapan Anda mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Selama kita diskusi ini. Al-Qur'an menyebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan-raguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, betul? Nah, lalu saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu sempurna? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu terperinci? Anda bilang percaya. Nah, kalau begitu, tolong jelaskan. Sekarang nggak usah sakitan, Anda tidak tahu. Waktu sholat, tangan Anda begini, betul? Betul? Terus Anda takbiratul ihram, ada yang begini, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, di Quran mana? Atau gini sajalah, apa fungsinya tangan begini, apa fungsinya tangan begini menurut Al-Quran? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu, apa? Dah habis. Silakan. Habis. Silakan. Habis. Al-Quran itu bagaikan, aku jelaskan kepada Anda, Edis. Inilah, orang Allah muslim mengatakan- kalian tontonlah Ustadz kalian. Ditanya, apa fungsinya penjelasan Inilah takbiratul orang ihram yang tak pernah belajar tafsir. Lalu begini, tafsir, sudah saya kau bilang kan. belajar tafsir dulu, tafsir kalian. Oh, kau nih. Tafsir Mana Jalalain, kau? Ibnu Katsir, ya kan? Setelah Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup menjawab, mereka pergi ke kitab tafsir karangan ulama. Padahal yang disuruhkan oleh Al-Quran beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, saudara. Tetapi malah suruh beriman kepada kitab sesudahnya. Inilah orang muslim sekarang sudah tidak percaya lagi kepada Al-Quran. Mereka percaya kepada karangan-karangan ulama. Betul? Betul? Loh. Bang, Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin wal muslimat, berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu? Kitab Injil, kitab Taurat. Disuruh beriman ke sana. Tapi yang dilakukan oleh umat muslim malah sebaliknya. Mereka beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Yaitu kitab karangan ulama, kitab fikih, kitab kuning, kitab merah, kitab hijau. Itu yang kalian lakukan. Sehingga satu sama lain kalian cakar-cakaran. Kafir-kafiran. Makanya kalian karena membaca Al-Quran sambil jungkir balik. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab sesudahnya. Sungguh kalian itu adalah orang-orang yang nekat. Masih mau terus? Masih mau terus? Hai, aku tanya pada kau. Mana waktunya? Ayo. Masih mau terus? Aku tanya pada kau ya. Silakan. Edis. Gini Edis. Kau jawab nih. Silakan. Kita belajar Al-Quran, kemudian ada tafsirnya dan ada kitab kuningnya. Contoh gini. Ketika ada air yang sangat panas dalam sebuah cawan yang sangat besar, kuberikan kepada kau, bagaimana cara kau minum? Apakah langsung kau minum? Gimana? Ataupun perlu kepada gelas? Tentu diseduh pelan-pelan atau ditiup-tiup supaya mulut kita tidak terbakar. Tiup kepada air itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Itu sesuatu yang dapat menghilangkan rezeki kita. Oke, dimekruhkan dalam agama. Dan ingat, tunggu dulu. Ketika kamu ingin meminum sebuah air yang ada dalam termos misalkan ataupun ember yang sangat besar, apakah kamu perlu kepada gelas? Perlu. Ya, jawab. Perlu. Begitu juga kepada kami. Ketika memahami Al-Quran, perlu juga kita memahami tafsir-tafsirnya. Sudah? Bisa saya tanggapi? Tanggap. Oke, baik, saya jawab. Iya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh umat muslim pasti bertentangan bertolak belakang dengan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwasanya Al-Quran itu dipermudah. Ya kan? Lalu Al-Quran juga berkata bahwa susunan atau komposisi dari Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas, terang. Kemudian ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, untuk ayat-ayat yang muhkamat, karena sudah jelas, sudah terang, kenapa lagi nanya-nanya lagi kepada orang lain? Terus untuk ayat-ayat yang mutasyabihat, sudah dikatakan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Lalu Anda bilang, oh itu seperti ada air panas. Oh, udah pencet.
sudah reconnect, sudah reconnecting, sudah anu nih, sudah connect. Aduh, berat saudara-saudara. Nah, kabur. Padahal kita lagi uji testing ini teman-teman. Berat ini saudara-saudara ya. Oke, kita lihat nih siapa yang sedang live nih. Ya, itu teman-teman, fakta dan kenyataannya seperti itu teman-teman. Oke, kita kasih ada Banyu Bening 99. Selamat malam Banyu Bening 99. Banyu Bening 99. Oke, kita turunkan dulu, kita kasih naik lagi, ada Nirwananya Pak Eko. Selamat malam Nirwananya Pak Eko. Selamat malam. Ya, silakan Bang Nirwananya Pak Eko, nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi. Ya, kepada teman-teman penuhan Muhammad, silakan. Kalau kalian mau naik, mau diskusi, silakan. Nirwananya, silakan nyalakan kamera Anda. Nggak bisa on cam karena di sini di tengah hutan listrik pun nggak ada. Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik ke pecinta Al-Quran. Ya, selamat malam Bapak Ibu pecinta Al-Quran, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Pecinta Al-Quran, silakan. Sebentar, saya cuma hanya mau bilang, saudara-saudara Muslim, tolong jangan naik di room oten ini pada ketakutan mereka. Saudara Muslim, tolong. Kenapa? Apakah Anda takut? Kenapa Anda ketakutan seperti itu? Si Edi sini. Kenapa Anda ketakutan seperti itu? Kenapa? Satu iblis dia, nggak usah. Baik, karena dia ketakutan, kita turunkan dia. Ya, kalian sudah lihat bagaimana umat Muslim sudah tidak punya lagi daya upaya argumen. Ya. Kalau mereka ngomong, jangan kau menuhankan manusia, katakanlah tereret, Tuhan itu satu, tereret, katakanlah tereret, bukan 1/4. Jika kau percaya Tuhan itu satu, maka kamu akan masuk surga. Walaupun mencuri Pak Ustadz, walaupun engkau mencuri, walaupun berzina, yang penting kamu percaya Tuhan itu satu, bukan 1/4. Ngomong sama mereka ini teman-teman, lama-lama kita sakit. Iya, asal kamu percaya bahwa Tuhan itu satu, bukan 1/4 ons, maka kamu akan masuk surga. Aduh, berat. Oke, Rido 77. Kopinya terima kasih. Selamat malam, Rido 77. Silakan nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Bang Rido, ada umur berapa nih, Bang? Umur 19, Bang. Umur 19, pantas. Kelihatan masih muda, Bang. Ya. Bang Rido, ya, saya di sini mengajak Anda untuk berhenti menuhankan Muhammad. Bagaimana? Setuju? Berhenti menuhankan Muhammad maksudnya? Iya, jangan lagi abang menuhankan Muhammad, menempatkan Muhammad setinggi-tingginya di puncak, menempatkan Muhammad setinggi-tingginya, memuliakannya, membuat Muhammad segala-galanya bagi Anda. Gimana? Apakah Anda setuju? Macet-macet nih, Bang. Bang Rido, Anda macet-macet, Bang. Oke lah, dia macet-macet teman-temannya, saya tidak bisa mendengar. Kita turunkan dulu ya teman-temannya. Oke, ada AR di desain. Oke, AR desain. Ya, selamat malam AR desain. Silakan nyalakan kamera Anda. Saya pengen banget ketemu dengan muslim yang cerdas loh. Ya, tolong ya. Saya berharap masih ada muslim yang cerdas walaupun tinggal 1 atau 2 orang. Ya, silakan. AR desain. AR desain. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. AR desain. Oh iya. AR. Ya, selamat malam Bang AR. Muslim, Bang? Katolik. Oh, Katolik. Kupikir tadi muslim. Kita memberi kesempatan nih, Bang, kepada
Nah, Bang, kita ada apa namanya? Ada suatu apa? Membuat suatu diskusi lintas iman. Jadi yang saya undang ini yang muslim gitu, Bang. Tadi nyoba aja, nyoba. Oh, nyoba. Oke. Kita kasih kesempatan kepada muslim dong ya. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslim. Ya, teman-teman ya, kita ini sebenarnya mau uji coba. Mau uji coba ini loh, perangkat. Kita kan pinjam soundcard nih. Kita udah ada ini mikrofonnya. Nih, ya kan? Kemudian sudah ada soundcardnya nih. Nah, kita uji coba ini. Tapi mau nyanyi, mau coba bikin lagu di sini kagak bisa, gagal maning soalnya. Lah kepriok itu gagal maning terus soalnya. Kepriok kerjanya ki. Aduh. Nyongi wis entuk soundcard ning nyongi ora iso memfungsikane ki kepriok ki son. Waduh, son. Ya silakan. M Naufal. Silakan M Naufal. M Naufal. Apakah Anda di sana? Oke, ada. Iya, selamat malam M Naufal. Malam. Ya, silakan, Bang. Dengar, Apa Bang. yang ingin mau Anda sampaikan, Bang? Mau cuman mengasih apresiasi untuk abang. Apresiasi. Orang saya ini menyuruh kalian stop mentuhankan Muhammad nih. Gimana? Berarti Anda setuju nih supaya kalian Saya berhenti setuju. menuhankan Muhammad? Setuju. Setuju, teman-teman. Jadi bagaimana pesan Anda kepada muslim-muslim yang masih menuhankan Muhammad? Bagaimana supaya mereka berhenti? Gitu gimana? Tapi Pak yang jelaskan orang-orang kayak gitu, Bang. Wah ya, saudara-saudaranya. Ada hal namanya M Naufal Irji. Sudah terlanjur terjerumus. Sudah terlanjur terjerumus, saudara-saudara ini. Oke lah Bang, kalau seperti itu kita beri kesempatan kepada muslim yang lain Bang ya. Oke, terima kasih Bang Naufal. Ya teman-teman ya, artinya masih ada lah satu dua orang ya. Oke, kita kasih naik ada Sayyidina Kuncen Surga. Sayyidina Kuncen Surga. Namanya begitu menyeramkan ini, Sayyidina Kuncen Surga. Ya silakan Sayyidina Kuncen Surga. Nyalakan kamera Anda. Halo Bang. Halo. Oke, kita kasih turun ya. Sayyidina Kuncen Surga itu udah berapa kali naik tapi tidak pernah nyambung dengan kita. Kan Adi Aranan. Iya, kan Adi Aranan. Kandi Aranan. Selamat malam. Apakah Anda di sana? Atau Anda sudah menjadi batu yang berwarna hitam? Apa. Kang Adi Aranan, ya silakan Pak. Apa yang ingin Anda utarakan atau apa maksud Anda naik dan masuk gabung ke silakan. Tadi situ bertanya, saya jawab. Tadi pertanyaannya apa? Yang tadi sebelum ini, Iya tadi. waktu sama Ustadz tadi. Siapa? Menuhankan Muhammad. Ya, belajar bahasa Indonesia dulu dah Bang. Nanti saya juga mau serius juga nanti saya habis energi saya Bang. Enggak, pertanyaan lu tadi kan pertanyaan tadi lu berhenti menuhankan Muhammad kan? Jadi nggak mau lanjut terus menuhankan Muhammad. Kami umat Islam nggak ada yang menuhankan Muhammad. Nah ini persis seperti emak-emak yang ditangkap polisi. Udah tahu cerita emak-emak? Sebentar. Emang otak kau itu Udah tahu belum agak-agak cerita emak-emak yang didatangi 50%, polisi? Di bawah 50% deh kayaknya. Pertanyaan itu nggak jauh beda sama Saudara-saudara. Ini memang ya kalau kita nanti serius nanti kita sakit kepala. kita bawa santai saja ya. Kita bawa santai saja. Bang. Coba ya Bang ya. Bang, dengar dulu. Nih, kalau kita itu mau menyimpulkan sesuatu, kita itu harus tahu sesuatu itu apa, betul? yang ada gua yang bertanya kayak itu dulu kalau mau menyimpulkan tentang Islam. Bang, waktu kami di gereja nih, yang simpel-simpel aja lah sama orang kayak gini. Kami di gereja nih, kami panggil nama Yesus. Kalau orang muslim Orang lewat, gila patung dulu celananya ketika orang Islam lewat, orang Islam bilang apa? Jangan kau menuhankan manusia. Betul. Betul atau tidak? Jadi gini. Betul atau tidak? Dijawab dulu. Yang mana? Enggak.
ketika kami orang Kristen di gereja berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang, jangan kau menuhankan manusia. Betul? Betul? Lagu itu ya ada. Oke, baik. Sebentar, pelan-pelan. Nah, orang Muslim nih, ketika mereka nutup jalan raya, lalu gelar tikar, lalu mereka panggil-panggil nama Muhammad, ya Rasulullah. Kenapa kalian gak sadar bahwasanya kalian menuhankan Muhammad? Ya harusnya aku tahu diri di Indonesia ini Memang mereka ini saudara-saudara. Giliran kita berseru kepada Yesus katanya, jangan kau menuhankan manusia. Giliran mereka, Muhammadku, dengarlah seruanku. Oh, itu tidak menuhankan Muhammad. Udahlah, kau tidur di bawah lah kalau begitu caranya. Aduh. Kenapa sih kita ini pakai standar ganda, teman-teman? Kenapa kita standar ganda? Coba, kalau misalnya kriteria yang kamu kenakan kepada orang lain, hukum yang kamu kenakan kepada orang lain harus kamu terapkan kepada kamu juga. Itu yang namanya fair atau keadilan berpikir begitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa seperti itu gimana? Kan berat ini kalau seperti ini caranya. Iya, Mentawai asli. Silakan nyalakan kamera, bro. Bang Mentawai asli. Silakan, Bang. Mentawai asli. Iya, Bang. Ya, Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Muslim. Apa ini, Bang? Ya. Bang, aku pikir kalau dari Mentawai itu biasanya Kristen kah atau Katolik begitu. Tapi ini Abang Muslim. Saya mau tanya dulu, apakah Anda mualaf kah atau memang sudah lahir secara Muslim? Mualaf kita, Bang. Mualaf, Bang. Mualaf. Oke. Mualafnya sudah berapa lama? Karena sejak kecil atau bagaimana? Umur 19, Bang. Umur 19 tahun mualaf. Oke, boleh tahu nih, Bang. Boleh cerita dulu. Penyebab Anda mualaf itu apa? Silakan. Nggak ada, Bang. Cuman kami kan dalam keluarga beradik kakak berdua masuk Islam. Adik yang ngajak, Bang. Bukan ada maksud lain. Iya. Tapi kok suara Bang kayak orang Minang. Minang atau Mentawai? Mentawai, Bang. Mentawai, tapi logat Anda Minang ini, aduh. Anda orang Minang yang ke Mentawai atau sungguh-sungguh orang Mentawai lalu merantau ke merantau ke Minang kita. Oh, merantau ke Minang tapi aslinya orang Mentawai dan mualaf. Iya. Iya. Baik. Jadi gini nih, Bang. Iya, Bang. Saya agak sedikit kecewa nih. Ketika saya tanya Anda, apa alasan Anda mualaf? Anda bilang enggak ada gitu. Jadi tidak ada alasan mualaf. Iya. Ini saya sangat sangat prihatin. sedikit prihatin. Anda mualaf tanpa sebab ini. Iya. Waduh, berat ini. Oke. Apa kira-kira yang ingin Anda mau sampaikan, Bang? Silakan. Abang aja, Bang. Tanya, Bang. Itu stop menuhankan Muhammad, Bang, ya, kata Bang. Gak kedengaran suaranya, Bang. Oh, oke, sorry saya bisukan. Ya, stop menuhankan Muhammad. Gimana? Apakah Anda ingin berhenti menuhankan Muhammad atau masih mau lanjut? Dia kan memang Tuhan, Bang. Cuman Tuhan bukan pencipta. Muhammad memang Tuhan, betul? Iya, cuman dia bukan pencipta alam semesta. Jelas tuh, Muhammad tuh memang Tuhan, saudara-saudara. Ini Muslim. Nah, mualaf. Iya. Oke, Muhammad Tuhan. Allah Tuhan juga nggak? Iya, Tuhan. Allah Tuhan. Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di situ? Tuhan pencipta alam semesta satu. Bukan, Muhammad Tuhan, Allah Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan banyak, Bang. Kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lo betul kan? Muhammad Tuhan. Betul, Bang. Allah Tuhan, berarti ada 2 Tuhan, betul? Oh, betul, Bang. Iya, Bang. Nah, Bang, masalahnya begini. Kenapa kalian berkata kepada orang Kristen, Yesus Tuhan, ya, Bapa Tuhan, ya, berarti 1 tambah 1 sama dengan berapa? Loh, kalian sendiri itu sebenarnya itu mengimani hal yang sama. Ini bagaimana ini kalau seperti ini? Nah, cuman memang banyak Muslim yang belum sadar, Bang. Banyak Muslim yang nggak pernah belajar pemahaman, pengertian, akhirnya jadi begini. Tapi Abang sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Ini luar biasa ini, Bang. Ya, Bang, memang Tuhan, Bang. Cuman dia Tuhan bukan pencipta. Tapi bagaimana nanti kalau ada pertanyaan alam kubur? Siapa Tuhanmu? Jawabnya?
Tuhan pencipta alam semesta. Kalau pertanyaannya siapa Tuhanmu, jawabnya man rabbuka. Siapa Robmu? Jawabannya Tuhan Allah, Bang. Allah. Jadi Muhammad sekarang bukan Tuhan lagi. Udah off. Saya saklar kan, ada saklarnya kan. Muhammad di offin dulu nih, saya off dulu. Berat saudara-saudara. Aduh. Coba ya saya naikkan dulu satu muslim ya Bang ya. Karena nanti disangkain kita ini semacam akal-akalan atau bagaimana ya. Sabar ya Bang ya. Kita naikkan ada Boy Dani. Iya, selamat malam Boy Dani. Malam. Ya, Abang muslim Bang? Alhamdulillah. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik Bang. Ya, ini Mentawai asli ini dia juga adalah muslim. Betul Mentawai asli? Betul Bang, mualaf Bang. Mualaf. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Tuhan? Iya. Ya Bang, Tuhan. Cuman bukan Nah, Muhammad itu Tuhan. semesta dia. Ya. Jadi begini Boy Dani, ini Mentawai asli ini dia adalah seorang mualaf. Dan dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Iya. Silakan, bagaimana tanggapan Anda? Apakah dia ini sah mualafnya atau perlu diulang lagi? Silakan, Anda cross check langsung, silakan. Nanti disangkain saya akal-akalan. Ini settingan nih, kalian ini janjian. Silakan. Kalau itu ucapan abang gimana syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Iya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa abang bilang Tuhan? Abang ucapannya apa waktu syahadat? Apa yang berucap? Iya, itu apa? Itu yang diucapkan, yang Abang ucapkan tadi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini apa? Artinya apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa abang bilang Tuhan? Iya. Dia memang Tuhan Bang, cuman dia bukan pencipta alam semesta Bang. Enggak Bang. Bukan Tuhan, bukan pencipta alam. Tuhan itu pencipta alam semesta. Tapi ya ada ustadz Bang, banyak juga yang bilang Ustadz mana Tuhan abang itu Bang. pelajari? Ustadz mana abang pelajari? Abang harus pelajari ustadz yang lurus, bukan ustadz yang bengkok. Berarti banyak juga yang bengkok-bengkok ini Bang ya, yang ustadz. Jadi Maka abang pilih-pilih kalau belajar sama ustadz yang benar, cari ustadz yang benar. Ustadz tadi. salah pilih saya Bang. Biarlah Ustaz cari Yusuf yang PI lurus, gimana? Bang, Yusuf PI lo mengakui bahwa Muhammad itu Rob lo? Tahu Yusuf PI? Saya nggak tahu Yusuf PI tahu? Tapi saya nggak tahu. Tapi Tahu, Bang. Muhammad itu bukan. Oh, Yusuf PI mengakui Muhammad itu adalah Rob nih. Bukan Rob. Oh, Bukan Yusuf Rob. PI itu mengakui Muhammad nih. Muhammad adalah Rob, tapi kadang on, kadang off. Kadang-kadang dia on, kadang-kadang dia off. Sebentar dia Rob, sebentar off. Itu ucapannya Bang Edis. Oh, Itu ada tanggung jawab dia sendiri, video Yusuf PI mengakui Muhammad itu Rob ada. Iya, saya tahu videonya mengaku dia Rob, tapi itu atas tanggung jawab dia sendiri, bukan atas tanggung jawab semua umat Islam. Apakah dia sesat mengatakan Muhammad itu Rob? Sesat. Saya bilang dia sesat. Buset, Yusuf PI, uncop. Aduh, Jangan ngaku Ustaz. sesat. Tuhan. Jangan ini saudara-saudara. Teman-teman rekam sebentar, satu kali lagi saya tanya. Ketika Yusuf PI mengatakan secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rob, apakah dia sesat? Diam semua, diam. Apa Bang Edis? Yusuf PI mengatakan secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rob, apakah dia sesat? Sesat. Sesat. Bang Mentawai asli, Anda Muslim? Muslim Bang. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Rob atau Tuhan? Kalau memang Rob itu artinya Tuhan, berarti Tuhan Bang, Rob tuh Bang. Apakah Muhammad itu Tuhan? Kalau arti Rob itu Tuhan, berarti Tuhan Bang. Iya, makanya saya tanya, Anda sendiri, Anda pribadi, Anda percaya tidak Muhammad itu Tuhan? Percayalah kalau Rob artinya dengan Tuhan. Tuh, lihat itu Bang. Cuman Anda sendiri Bang. Cuman Anda Boy Dani Islam yang tidak percaya Muhammad itu adalah Rob Anda. Iya, emang saya nggak percaya Nabi Muhammad itu Nabi saya. Iya, makanya saya bilang karena Anda nggak belajar agama Islam. Abang kalau ngeliatin orang itu yang pinter, yang awam. Oke. Yang belajar Apakah agama. Bang, Anda belajar agama Islam, Mentawai asli? Abang belajar enggak, agama Bang. Islam? Cuman belajar sholat aja Bang. Abang belajar agama Islam enggak? Saya tanya juga. Gimana? Ayo kita saling tanya. Abang tanya saya tanya abang. Biar harus sama. Abang belajar. Anda ngomong sama siapa ini? Ngomong sama Mentawai atau ngomong sama saya? Sama abang. Abang tanya apa ke saya? Ini Mentawai gimana? Udah nggak apa-apa. Mentawai tadi kan saya naikkan sini untuk cross check, Udah, mengetes udah, keislaman udah, dia. udah, Apakah udah, dia udah, ini udah. berpura-pura jadi orang Islam atau bagaimana gitu loh? Itu urusan dia lah, saya sekarang sama abang. Urusan dia. Berarti sudah selesai. Anda percaya bahwa dia Islam ya? Saya kurang yakin kalau dia ngakuin diri Muhammad. Ya, makanya dites dulu, coba dites dulu, dites. Dia muslim sungguhan atau kami akal-akalan janjian? Coba silakan. Abang Silakan. muslim. Gimana syahadatnya? Muslim Bang. Sholat 5 waktu. Sholat.
kadang sholat kadang enggak bang. Nah, Kalau kan? ya, kalau kita Ketiga jujur bang, yang mungkin ya. jujur kita, kalau kita kadang sholat kadang enggak bang. Nah, Soalnya ya bang, tahu sendiri ya, kan bang? aku lihat Ya, pun kan, yang Bang Idris? Islamnya dari kecil ada juga yang ganjal apa bang. Tinggal juga sholatnya bang. Nah, ya kan Bang Idris? Jangan diobatkan. Gini, apakah orang yang sholatnya tinggal-tinggal, apakah itu membuktikan bahwa dia bukan Islam? Dia menjadi Islam tapi keimanannya lemah. Apakah Anda tinggal-tinggal sholat? Siapa? Anda? Saya. Hah? Saya 5 waktu sholat. Terus nggak Apa? pernah tinggal? Apa? Kalau saya jujur bang, Langsung kadang- pura-pura macet ini. Udah. Anda juga tinggal-tinggal sholat aja, Anda pura-pura ngomong-ngomong. Dia ada tinggal-tinggal sholat, tapi menghukumi orang lain bahwa Anda ada sama kok, gimana? Iya, Iya betul bang. asli. Kalau saya jujur aja bang, sholat saya nggak lengkap bang. Kadang tinggal, kadang apa. Begini mentawai asli. Ya, kita ini kan udah diskusi ya, begini. Bagaimana Anda menuhankan Muhammad sementara dia sendiri ada di alam kubur? Bagaimana Anda memanggil-manggil dia, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bagaimana Anda berbuat seperti itu kepada orang yang sudah ada dalam alam kubur? Bukankah Anda di sini telah melakukan komunikasi dengan alam orang yang ada dalam alam kubur? Ya kita maaf aja bang, kita masuknya Islam bukan karena dipelajari dulu bang. Kita masuk aja seperti itu aja bang masuk. Nah itu Tanpa bang belajar makanya Islam, bang. Ada keinginan abang untuk kembali? Nggak ada lagi bang. Nggak ada lagi. Sudah lengket di Islam. Jangan-jangan istri Islam. Islam bang. Oh dapat istri Islam ya? Iya, tapi masuk Islamnya bukan karena mau nikah sama orang Islam, bukan bang. Kita Islamnya memang dari bujang bang. Oh iya, sebelum nikah pun sudah masuk Islam. Tapi Iya, sudah iya. kenal ya, sudah kenal dengan dia ya. Belum lagi. Ini sangat mencurigakan. Ini lalu alasan Anda mualaf itu apa? Kok tiba-tiba saja Anda mualaf begitu ya? Kayak Iya, beli makanan. tapi makan, diajak. Kenapa nggak makan ini? Makan ini aja karena makan ini gitu ya. Tapi diajak pak, diajak adik saya bang masuk Islam. Oh diajak. Apa alasannya waktu Dia jadi garin bang, dia jadi garin seperti ini ceritanya bang. Adik saya kan dulu masuk Islam dari SMP. Jadi garin dia di musala, diajak saya Jadi apa? tinggal di sana berdua. Sebentar, jadi apa? Garin bang, garin dia. Apa garin itu? Garin itu sebagai kalau ada sudah tiba waktu sholat dia azan di sana. Kita tukang bersihkan musala, nyapu musala. Oh, jadi marbot masjid. Nah, seperti itulah. Ah, terus. Nah, tinggallah berdua di sana. Dia Islam, saya masih Kristen. Dibilangnya kayak gini adik saya, masuklah aja abang Islam. Nanti bagaimana pula kata orang abang se-Kristen, tinggal pula di musala. Nah, disitulah. Oh, gara-gara biar ada tempat tinggal di musola gitu ya. Kan? Terus? Ya itulah bang. Oh, Karena dia begitu. tinggal di musala, saya masih Kristen. Disuruhnya masuk Islam. Iya bang. Oke lah. Kita kasih naik dulu ini. Ada Tabata. Ya, selamat malam Tabata. Tabata, selamat malam. Tabata. Saya heran ini. Disapa Ya, tapi Bang, diam selamat saja. Gitu, ngomong dia tidak mau. Irit banget gitu bang. Suaranya bang kayak penyanyi mahal gitu. Yang kalau sekali 500 juta. 500 juta. Kalau disapa tolong jawab gitu bang. Aduh berat. Ya, Bang Tabata, Anda Muslim? Muslim. Muslim. Ya, bagaimana ini tanggapan Anda terhadap seorang mualaf di atas Anda ini yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, seperti itu. Apakah dia ini Islam-Islaman, tapi apakah Islam sungguhan? Tolong di cross check karena banyak orang mengatakan kami ini setiap ada acara seperti ini yang ada orang Islam yang pengakuannya itu seperti yang saya katakan tadi langsung dianggap kami settingan gitu. Silakan. Kalau kita ini gimana bang? Menerjemahkan bahasa Tuhan itu ya untuk bahasa Indonesia saja Tuhan secara KBBI atau Tuhan yang kemudian itu disambungkan dengan kata Rob. Itu dulu Bang Edis. Iya, Tuhan yang disambungkan dengan kata Rob. Nah, kalau Rob di Al-Quran semua seperti contoh Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti Tuhannya Allah. Jadi Muhammad bukan Rob. Muhammad bukan Rob. Kalau kaidah pengertiannya ke dalam Al-Quran Bang Edis ya. Oke, jadi Rob itu manusia atau bukan? Rob itu Tuhan, Allah. Oke, lalu bagaimana dengan pengakuan Yusuf PI? Pengakuan Yusuf PI bahwa Muhammad itu Rob bagaimana? Nah, tadi Bang
saya tidak mau mengomentari Bang Yusuf PI karena dia tidak hadir di sini, nanti salah. Ya, enak sama Bang Mentawai aja kan, Bang Edis diskusi kan itu enak. Nanti seolah-olah takut sama Yusuf PI dia, saudara-saudara. bukan. Yusuf PI mengakui Muhammad itu adalah Rob, Bang. Yusuf PI mengakui itu. Maksudnya begini Bang Edis, Bang Yusuf PI tidak hadir di sini, ya tidak hadir di komal kita ini kan. Kita jangan seperti masalahnya dia tidak berani Bang naik ke sini. Masalahnya dia tidak berani naik ke sini gitu loh Bang. Soal Bang Yusuf PI tidak berani kan, itu nanti kan dia sampai begini loh Bang, sampai dia itu sampai gelagapan begitu. Kamu tadinya tahu nggak? Dia bilang begitu. Nih kita sudah kedatangan Ahmad nih. Wah ini Ustadz nih. Ya silakan Ustadz Ahmad. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Islam kan ya? Ya silakan nyalakan kamera Anda dulu Ustadz. Ustadz silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik nih. Anda berikan pencerahan kepada kaum muslimin. Silakan. Kaum muslimat gitu ya. Kaum muslimat di bawah banyak juga yang nonton. Silakan. Oke. Baik. Tadi lanjut tadi apa yang disampaikan tadi? Ya begini, ini Mentawai asli, Mentawai asli ini dia seorang mualaf. Tetapi walaupun dia seorang mualaf, dia jangan bernapas di mic Bang, agak jauhkan dikit Bang. Oke. Jangan begitu, jangan dimakan mic-nya. Nah, ini Mentawai asli ini dia mualaf, tapi dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Nah, terus di bawah saya ini Tabata, dia Muslim, dia tidak mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Nah, sedangkan Yusuf PI, Ustadz Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa adalah Rob. Nah, sekarang bagaimana ini yang benar yang mana? Setiap Islam ditanya pasti beda jawabannya. Karena saking begitu lengkapnya kitab Al-Quran, begitu menjelaskannya, saking jelasnya orang Islam ditanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan ya semuanya abang-abangku, saya Ahmad, saya asli dari Bogor. Alhamdulillah saya juga punya teman dari Kristiani dan juga saya berteman banyak sekali, di sini ada 30 orang ya yang sudah saya mualafkan. Alhamdulillah. Dan juga saya dekat dengan para habaib dan kami tidak saling menyenggol tentang agama kami. Bahkan ketika saya melihat Bang Edis ini, beliau mensiarkan tentang jangan menuhankan Muhammad. Itu adalah salah satu seruan buat kaum muslimin. Ya jangan sampai gulu ya, jangan sampai berlebihan. Jadi betul tidak? Betul tidak? Berarti harus didukung nggak supaya orang Islam berhenti menuhankan Muhammad? Bentar dulu. Jadi teman-teman silakan dibuka Al-Quran. Terima kasih Ahmad, Anda sudah setuju dengan saya. Mari kita serukan supaya orang Islam berhenti menuhankan Muhammad. Silakan. Belum selesai. Silakan. Bentar dulu. Silakan teman-teman dibuka Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 10. Silakan. Di situ ada Al-Qurannya. Yuk. Silakan. Kita belajar bareng-bareng. Silakan. Sambil dibaca saja sambil mereka buka. Ya silakan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul. Ini adalah kalimat fi'il amr. Karena fi'il itu ada 3 Bang. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Berarti di sini adalah perintah Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena setiap yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui Ruhul Qudus atau Ruhul Amin yang bernama Malaikat Jibril alaihissalam. Pertama tugas Malaikat Jibril menyampaikan daripada firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya Muhammad itu adalah ana basyarun, hanya seorang manusia ya. Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diberi wahyu untuk menyampaikan bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Ini adalah Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah makhluk biasa, basyariah. Bahkan beliau makan sama seperti kita makan. Minum beliau sama seperti kita minum. Jangan terlalu panjang Bang, jangan terlalu panjang. Dipersingkat. Oke. Beliau sholat sama seperti kita sholat ya. Kemudian beliau haji sama seperti kita haji juga. Puasa sama seperti kita puasa juga. Buset, ini biasa. Ini biasa dapat undangan. Kalau misalkan berbicara tentang Muhammad, jangan ini yang menjadi poin kita di sini. Apakah Anda setuju bahwa orang Islam ketika saya membuat satu tema stop mentuhankan Muhammad, Anda setuju supaya orang Islam berhenti menuhankan Muhammad? Saya tidak setuju terkait mengenai berarti harus dilanjutkan menuhankan Muhammad. Tuh kan kamu suka dipotong-potong videonya. Tenang dulu makanya. Jadi Muhammad itu adalah nabi, seorang manusia biasa. Ya kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Tidak pernah menuhankan Muhammad. Tidak pernah. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad itu adalah Kami tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Di mana? Ya, lalu bagaimana dengan pernyataan Yusuf PI Muhammad adalah Tuhan? Oke, saya bicara santai ya, saya tidak marah-marah kepada kamu. Nggak apa-apa, santai kok. Okay. Bagaimana dengan pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad itu adalah Rob? Muhammad itu adalah Sayyid. Beda antara Rob dengan Sayyid. Jadi Yusuf PI sesat mengatakan Muhammad itu Rob?
Bukan sesat, tapi salah. Waduh. Kurang tepat. Ayo kamu Ucup, ayo kamu kesini kamu Ucup. Sebentar ya. Ya, Saya silakan. undang kamu Ucup. Silakan, Sebentar, silakan. sebentar. Silakan. Saya turunkan dulu tabatan sebentar. Silakan. Nah ini bang, ini Mentawai asli ini dia adalah seorang Muslim, mualaf dia. Coba ditanya dulu, silakan. Oke, Bang Mentawai, bagaimana kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah binikmati sholihah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Mau nanya apa nih Bang kira-kira nih? Ya, dia Mentawai asli ini, dia itu Muslim, mualaf, tapi dia mengakui Muhammad itu Tuhan, bukan begitu Mentawai asli? Kenapa Ya. kenapa kamu percaya bahwasanya Muhammad adalah Tuhan? Kenapa? Karena roh itu artinya Tuhan bang. Itu Oke, makanya terus? ya. Hmm? Itu makanya aku bilang berarti Muhammad itu Tuhan. Karena Bukan. arti roh itu Di Tuhan mana? kan? Coba tunjukkan di mana di Al-Qur'an bahwa Muhammad adalah Tuhan, di mana? Ya, artinya memang gitu bang. Artinya roh itu kan artinya Tuhan bang. Oke, tapi di mana ayat Al-Qur'an yang menyatakan Muhammad adalah Tuhan? Tidak ada. Ya ayatnya nggak tahu bang. Oke, saya buktikan ya bahwa Muhammad adalah nabi biasa ya, Nabi Muhammad nih, ya. Kita akan tampilkan datanya teman-teman ya. Berat ini saudara-saudara ya. Bentar, sabar. Satu mualaf sabar. bilang Muhammad Tuhan, yang satu bilang Muhammad bukan Tuhan. Ini Oke. Yusuf PI bilang Muhammad itu Dengerin. Rob. Aduh, berat. Kul innama, kul ini adalah kalimat fi'il amar ya. Ya, bahasa Indonesianya saja, Bang. Bahasa Indonesia saja langsung. Oke, ini kan saya menjelaskan kaidah bahasanya. Iya, maksudnya menjelaskannya itu langsung bahasa Indonesianya, silakan. Oke, dengarkan. Katakanlah wahai Muhammad ya. Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diberi wahyu untuk menyampaikan bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, Al-Kahfi ayat 10. Ini 110, mohon maaf ya. Jadi jelas bahwa Muhammad adalah manusia sama seperti Iya, kita. kenapa Jadi, dituhankan? kapan kita menuhankan Nabi Muhammad? Oh, Yusuf PI saja sudah mengakui Muhammad itu adalah rohnya umat muslim. Bagaimana? Oke, sebentar, Mentawai asli biar saya diskusi dulu sama Ahmad ya. Silakan. Oke, baik, saya turunkan dulu Mentawai asli. Oke, Saya mau diskusi makasih. dulu dengan Ahmad. Ya, silakan Ahmad, jalankan Anda. Ya, siap. Ya, begini. Gimana Ahmad. kami menuhankan Sebentar, Muhammad? Ahmad. Gini, pelan-pelan ya. Gini. Iya. Saya mau kasih dulu sebuah analogi yang sederhana nih. Analogi sederhana. Ada ibu-ibu ditangkap polisi. Ibu dibilang sama polisi ini, Anda menadah katanya. Terus ibu ini bilang begini, saya nggak menadah. Saya nggak menadah. Terus ditanya sama polisi. Ibu tahu menadah itu apa? Bengong dia. Oh. Tahu kan mama kan gitu. Ibu tahu apa itu menadah? Oh, macet. Jadi begini, maksud saya begini, Bang. Sebelum kita menyimpulkan apakah seseorang itu menadah, apakah seseorang itu menuhankan, apakah seseorang itu menipu, kita harus bicara dulu definisi. Bang, jangan bernapas di mic, Bang. Gini, apakah seseorang itu menuhankan, apakah seseorang itu menadah? Sebelum kita simpulkan seseorang melakukan perbuatan yang kita tuduhkan kepadanya, maka kita harus bicara dulu tentang definisi. Betul? Setuju? Menadah adalah segala perbuatan menerima, menyimpan, membeli sesuatu yang dia patut menduga itu adalah hasil kejahatan. Itu yang disebut penadahan. Jadi ketika ada orang datang kepada Anda, Bang, mau nggak motor harga 1 juta? Anda beli, ya kan? Seharusnya Anda curiga itu motor dari curian. Makanya Anda sudah dituduh melakukan penadahan. Nah, seperti itu juga menuhankan. Jangan Anda buru-buru, kami tidak menuhankan Muhammad. Sementara ditanya apa itu menuhankan, Anda bingung seperti Muhammad tadi. Nah, sekarang begini, Bang Ahmad. Maukah Anda menjelaskan definisi menuhankan sebelum kita simpulkan apakah umat Islam itu menuhankan Muhammad atau tidak? Baik. Jadi begini Bang, tadi kan udah saya sampaikan, ya kan? Pertanyaannya jangan muter-muter begitu Bang. Bikin orang pusing itu private. Nggak tahu menuhankan mereka. Makanya sudah saya bilang, Masya Allah, luar kalian biasa ini tidak kamu. tahu apa itu menuhankan, makanya Ya. nggak sadar menuhankan Muhammad. Bang Edis, saudara kami ya, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat kamu Bang Edis, ya. Jadi begini Bang Edis, untuk masalah Tuhan, dengarkan, Tuhan itu tidak pernah disuruh, ya. Tuhan itu tidak pernah patuh kepada manusia. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu Bentar dulu, sudah bentar merujuk dulu. kepada sesuatu yang ditanya menuhankan. Sekarang saya bilang gini, Bang Ahmad,
Apakah semua orang menuhankan Allah? Jadi gini Bang, kalau misalkan mau debat, saya dulu atau Abang dulu, begitu. Gini. Diskusikan. Coba, bisa nggak Anda live? Anda lihat live nih. Terus Anda kita ketemu di tengah nih. Biar kita nggak saling ini, bisa nggak? Enggak, ini aja di sini aja nggak apa-apa. Oke, di sini aja. Gini bang. Apakah semua manusia yang ada di kolong langit ini menuhankan Allah? Lanjut. Enggak, dijawab dulu. Lanjut dulu, kan kamu menyampaikan argumen kamu. Kan beda, argumen kamu dengan argumen saya beda. Begitu. Iya, makanya saya tanya dulu sebelum saya lanjut. Apakah semua orang menuhankan Allah? Saya nggak mau jawab sebelum kamu menyelesaikan argumennya. Karena juga diskusi. Baik, begini ya Bang ya. Kenapa Anda buru-buru mengatakan bahwa Anda tidak menuhankan Allah? Karena Anda tidak menuhankan Muhammad. Karena bahkan Anda tidak tahu definisi menuhankan itu apa. Menuhankan itu di dalam bahasa Arabnya menjadikan dia ilah. Ya kan? Nah, apa pengertian menjadikan sesuatu itu menjadi ilahmu? Karena banyak orang yang mengilahkan yang lain. Ada orang yang mengilahkan uang, ada orang yang mengilahkan ulamanya, ada orang yang mengilahkan manusia, ada orang yang mengilahkan Allah. Nah, makanya kita harus bicara dulu apa itu mengilahkan atau menuhankan. Nah, sebenarnya ada rujukannya di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam Quran surat Al-Jaziyah ayat yang ke-23. Apa di situ dikatakan? Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya di dalam terjemahannya. Betul? Lanjutin, saya nggak akan jawab. Nah, makanya berangkat dari ayat itu, mari kita simpulkan apa itu menuhankan. Ketika Al-Quran mengatakan mereka menuhankan hawa nafsunya, apakah mereka sholat? Oh, hawa nafsu. Apakah begitu? Tentu tidak. Apakah orang yang menuhankan hawa nafsunya berpikir, beranggapan bahwa hawa nafsunya adalah pencipta langit dan bumi? Tentu tidak. Mengilahkan hawa nafsunya artinya membuat dirinya takluk, tunduk, dikuasai oleh hawa nafsunya. Mengilahkan iblis artinya membuat dirinya takluk, tunduk, dikuasai iblis. Itu definisi mengilahkan atau menuhankan. Membuat dirimu takluk kepadanya, membuat dirimu tunduk kepadanya, dan membuat dirimu dikuasai, dikendalikan olehnya. Atau bahasa singkatnya adalah membuat dirimu menjadi hambanya. Itu sebenarnya menuhankan. Nah, ketika seorang muslim, saya tanya dulu nih, membuat dirinya takluk kepada syaitan, membuat dirinya dikuasai oleh syaitan, taat tunduk menjadi hambanya syaitan, maka menurut Al-Quran itu Anda sudah membuat syaitan menjadi Tuhan Anda, mengilahkan dia. Nah, sekarang, apakah umat muslim mengilahkan Muhammad? Nah, ini pertanyaan bagus. Jawabannya sudah pasti iya. Karena apa? Karena kalian menyerahkan ketaklukan, ketundukan, kepatuhan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Makanya kalian menjadikan Muhammad sebagai ilah kalian. Apa buktinya? Buktinya Muhammad mengendalikan kalian. Masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri, kaki kanan. Keluar pakai kiri atau kaki kanan. Ya kan? Pagi-pagi jam 5 ambil air, kumur-kumur ke dalam mulut. Begini, lalu begini. Siapa yang membuat Anda seperti itu? Bukankah Muhammad? Nah, makanya saya ada gambar bagus seperti ini. Nah, ini supaya Anda mengerti. Nah, ini. Siapa yang mengendalikan seorang muslim? Nah, setelah saya pelajari agama Islam, Bang. Setelah saya dalami agama Islam itu sampai dalam, ternyata saya dapati bahwa hidup seorang muslim itu dikontrol, dikendalikan oleh seorang manusia yang sudah meninggal, namanya Muhammad. Silakan, Anda tanggapi. Baik. Jadi kalau misalkan mau framing saya, insya Allah saya akan terus berpegang teguh kepada keyakinan saya sendiri ya. Karena di sini banyak sekali kaum muslimin ya, Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali di sini pendukung Edis TV. Masya Allah, saya salut sekali dengan Bang Edis ya. Baik. Teman-teman semuanya, silakan teman-teman dibuka surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di situ dikatakan, artinya katakanlah. Ini kalimatnya fi'il amr. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang manusia biasa. Seperti kalian yang diberi wahyu untuk menyampaikan bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah surat Al-Kahfi ayat 110. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kami dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sangat dekat sekali dengan hambanya. Allah tidak terlihat dengan wujudnya. Tidak seperti Tuhan Abang, mohon maaf ya Bang ya. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan kamu adalah manusia ya. Ini kenapa yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang saya tanya, bagaimana posisi Anda terhadap seorang manusia yang bernama Muhammad? Bukankah Anda dikendalikan olehnya? Anda membuat diri Anda takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad, sehingga ketika Muhammad bilang A, kalian harus A juga. Dengarkan dulu makanya Bang, jangan dipotong-potong dulu sebentar. Ini kok jadi masalah kelihatan atau tidak kelihatan? Dengarkan dulu Bang, masalah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya bilang berarti memang benar kalian diperintahkan untuk menuhankan itu Muhammad. Perintah Allah, bukan perintah Nabi Muhammad, Pak Edis. Ini saya mau teriak-teriak atau bagaimana nih? Oh, mati ininya udah habis. Pelan-pelan, tenang aja, tenang. Mau diskusi enggak? Kalau mau diskusi pakai data sama saya, yuk. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia adalah yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dalam waktu 6 hari. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an innallaha azizun alim. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang Maha Mengetahui atas segala sesuatunya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Allah yang Maha Gaib, tidak terlihat. Allah tidak nampak. Allah perintahkan kepada kita tentang salat. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Allah, perintah. Ya, seruan. Ya, itu kalimatnya ya nida. Di sini udah jam 10:30 Bang ya. Jadi saya pelan-pelan dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya diwajibkan bagi kalian berpuasa, ya seperti apa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah. Allah tidak pernah diperintahkan oleh manusia, tidak pernah, ya. Jadi kalau misalkan bicara tentang Allah dan Muhammad itu jauh sekali. Sedangkan tadi saya sampaikan Muhammad itu adalah kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Bahwasanya katakan Muhammad. Bang, mohon maaf nih Bang, saya potong ya. Anda ini tidak nyambung. Anda ini malah menjelaskan Allah itu apa. Saya tidak tanya apakah Allah itu tidak kelihatan atau kelihatan. Karena di sini nggak ngerti apa yang saya tanyakan bukan itu Bang. Yang saya tanyakan, apakah perlakuan Anda kepada Muhammad itu masuk kategori mentuhankan atau mengilahkan dia? Makanya tadi saya sudah panjang lebar menjelaskan apa itu mengilahkan. Saya kasih contoh. Begini. Saya orang Kristen. Bagaimana saya memperlakukan Bapa di sorga? Bagaimana saya memperlakukan Yesus? Bagaimana saya memperlakukan Roh Kudus? Saya harus membuat Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menguasai hidup saya. Contoh, saya sebagai orang Kristen harus membuat hidup saya ini dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan itu. Supaya saya takluk, tunduk, melakukan apa kehendak Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri saya. Sehingga ketika saya hendak mencuri, lalu Roh Kudus yang ada di dalam diri saya itu mengingatkan saya supaya jangan mencuri, lalu saya ikut apa kata Roh Kudus. Itulah yang dimaksud saya membuat Roh Kudus itu menjadi Tuhan. Dia bertahta di dalam hidup saya. Dia mengendalikan hidup saya. Langkah-langkah kaki saya ditentukan oleh dia. Makanya ada lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bukankah kalian umat muslim memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Sehingga hidup kalian dikendalikan, dikontrol, dirajai oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Bahkan masuk kamar mandi saja Anda harus ngikutin omongan Muhammad. Makanya saya bilang Bang, itulah yang dimaksud kalian menjadikan Muhammad sebagai ilah kalian. Gimana ini nggak nyambung-nyambung saudara-saudara? Makanya saya bilang Bang, kurang-kuranginlah membenturkan kepala ke ubin supaya kita lebih cerdas begitu. Silakan. Oke Bang. Ya maksud saya itu kan tadi saya sampaikan definisi tentang Tuhan dan Muhammad. Bukan definisi Tuhan Bang, definisi menuhankan. Aduh berat saudara-saudara. Sebelum. Oke saya. Apa itu menuhankan Bang? Menuhankan itu apa? Dengarkan ya. Silakan. Sebelum saya menyampaikan terkait mengenai jawaban tadi, saya sampaikan dulu tentang pengertian Allah dan Muhammad itu perbedaannya sangat jauh sekali. Bukan itu yang kita bahas Bang Ahmad. Yang kita bahas perbuatan mengilahkan atau menuhankan sesuatu itu apa? Dah dengar ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ati Allah wa ati Rasul. Ya, yang pertama, ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman kita, ya. Dan hadis adalah wa ma yantiqu anil hawa. Sesuatu yang keluar daripada bibir lisannya Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu, termasuk perbuatannya,
Dan kemudian Rasulullah SAW ya terkait mengenai amalia sunnahnya itu yang kita ajar, yang Rasulullah ajarkan kepada kita sekalian. Dan kita sebagai kaum muslimin harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Pertama untuk menjadikan landasan bagi kita sekalian untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kami tidak pernah menuhankan Muhammad. Karena tadi saya sampaikan. Buset. Bang, menuhankan tuh apa sih Bang? Menuhankan tuh apa? Apa menuhankan itu? Bang, kalau misalkan disamakan dengan apa namanya keyakinan abang sama bukan, kita nggak bos. Menurut agama Islam, coba dicek dulu surat Al-Jathiyah nomor 23, silakan. Udah. Enggak, dicek dulu. Anda malu. Ingin menghindar. Silakan dibaca aja. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Dicek ayatnya, betul atau tidak? Terus? Nah, sekarang saya tanya, menuhankan hawa nafsu itu apa maksudnya? Jadi begini Bang, kalau apakah menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah Allah? Itu kan seperti pikiran Anda ketika saya bilang menuhankan Muhammad berarti menganggap Muhammad itu Allah, bukan begitu. Itu kan soal Al-Jathiyah, ya Bang. Dengarkan. Iya, itu makanya berangkat dari ayat itu kita bisa mengambil kesimpulan pengertian menuhankan menurut Al-Qur'an. Itu menyatakan bahwa orang-orang kafir menuhankan hawa nafsu mereka. Oke, makanya saya tanya, apakah menuhankan hawa nafsu itu artinya menganggap hawa nafsu itu adalah Allah? Disebutkan apa? Apakah menuhankan hawa nafsu artinya menganggap hawa nafsu itu adalah Allah? Untuk masalah itu kan apa namanya, untuk gimana Bang? Coba berat kan? Makanya saya bilang Anda ini tidak tahu menuhankan itu apa. Oke. Pertanyaannya apa lagi coba? Mereka menuhankan hawa nafsunya. Apakah menuhankan hawa nafsunya artinya menganggap bahwa hawa nafsunya sang pencipta? Kan tentu tidak. Bukan begitu maksud menuhankan hawa nafsu. Apakah menuhankan hawa nafsu berarti menganggap bahwa hawa nafsu itu Allah? Tidak. Tetapi menuhankan hawa nafsu adalah membuat dirimu seperti ini nih, dikendalikan, dikuasai, dikontrol. Tahluk Anda kepada hawa nafsu Anda, betul? Tidak, saya tidak tidak takluk terkait mengenai hal itu. Saya tidak bilang Anda, saya bilang pengertian. Tahluk pengertian menuhankan hawa nafsu. Inilah kalau ngomong sama orang muslim, saudara. Makanya saya ini apakah hanya saya seorang diri yang masih berharap-harap ada orang Islam yang cerdas begitu? Makanya saya tidak bilang Anda tahluk kepada hawa nafsu. Saya bilang pengertian menuhankan hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu artinya Anda sudah membuat hawa nafsu Anda itu menjadi sesuatu yang segala-galanya. Anda utamakan, Anda tahluk kepadanya, tunduk kepadanya, dikuasai olehnya. Anda menjadi hambanya, budak hawa nafsu Anda itu. Sehingga Anda menuruti keinginan hawa nafsu itu. Itu yang dimaksud menuhankan hawa nafsu. Sehingga ketika orang tahluk, tunduk, patuh, menjadi budaknya iblis, maka menurut Al-Quran sesungguhnya orang-orang itu telah menuhankan iblis. Di mana ayat berapa? Tadi sudah saya suruh baca surat Al-Jathiyah nomor 23. Emang artinya itu? Coba begitu? Silakan baca dulu, dibaca dulu. Dibaca sama kamu aja kan, kamu ini mengeluarkan data. Astaga, teman-teman sabar ya. Yang nonton pun saya tahu kalian pasti aduh gregetan ini sama orang Ahmad nih. Karena apa? Karena memang mohon maaf. Survei membuktikan jikalau kepala sering terbentur ke ubin akan menurunkan IQ. Betul. Makanya kalau punya kepala jangan sering dibentur-benturkan ke ubin. Karena itu akan menyebabkan intelijensi. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? 23. Coba, gimana artinya? Siapa yang dengar? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul? Lanjut. Nah, poinnya adalah ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Betul? Dulu Bang, tadi kamu mengatakan bahwa iblis dijadikan Tuhannya. Mana? Nggak ada di sini. Saya di situ hawa nafsu dijadikan Tuhan. Nggak ada. Tadi kamu salah menyebutkan. Coba. Betul tidak di situ hawa nafsu dijadikan Tuhan? Allah. Lihatin. Tadi kamu mengatakan bahwa iblis dijadikan Tuhan. Mana di sini ada nggak? Iya, berangkat dari ayat itu. Berarti kalau orang Bang Edis, kamu salah. Berangkat dari ayat itu berarti ada nggak orang yang menuhankan iblis? Di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Allah membiarkan berdasarkan ilmunya. Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Tadi kamu mengatakan bahwa iblis dijadikan Tuhannya. Mana enggak? Baik. Sudah bisa ditanggapi? Silakan nyalakan kamera Anda kembali. Ya, kalian akan melihat bagaimana kualitas seorang muslim. Ya ini seperti ini mereka kualitas muslim kayak begini ya. Silakan nyalakan kamera Anda dulu.
Kamu salah mengartikan. Oke, Din. sebentar, Salah Ahmad. mengartikan. Menurut ayat itu ada orang yang menuhankan hawa nafsu, betul? Lanjut. Nggak ada Enggak, betul-betul ada di sini, nggak orang kita yang menuhankan diskusi. hawa nafsu? Lanjut, tadi saya sampaikan. Saya Oke lah, kamu baiklah ya. mengartikan Kita sesuatu ya. kita kasih dulu kesempatan kepada muslim yang cerdas untuk menjawab ya. Edis takut ya? Bukan takut, masalahnya Takut ya, IQ takut kamu, ya? IQ kamu di bawah rata-rata. Rekod, cepat. Oke, sekarang saya tanya, apakah ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Lanjut. Oke, baik, silakan. Anda cari lawan yang selevel dengan Anda. Kita sudah serius-serius. Makin kalau khotbah, ayo, Arabnya panjang biar dikira orang pinter. Giliran dites IQ-nya, aduh. Kucewa saya saudara, dengan IQ-nya. Itulah saudara-saudara. Kalian tahu sendiri, ya. Mau dibilang hostnya takut katanya. Ayo silakan, ada muslim yang lain silakan. Bagaimana ini saudara? Elika Dahlan. Mudah-mudahan saya ketemu dengan orang muslim yang cerdas. Saya ini masih percaya ada orang Islam yang masih cerdas, teman-teman. Silakan, Elika Dahlan, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Elika Dahlan. Halo? Oke, dia sudah menjadi batu hitam, teman-teman. Aduh, disapa-sapa. Elika ini kok diam-diam saja. Bagai seorang penyanyi yang suaranya mahal saja. Ya silakan, Elika. Anda sudah menyimak dari tadi? Iya. Ya, bagaimana? Apa itu pengertian menuhankan hawa nafsu? Ya setidaknya kalau menuhankan ya kita tunduk lah. Tunduk, tahluk, patuh, dikuasai, dikontrol, mengutamakan dia gitu ya? Ya gitulah. Oke. Kalau orang yang berbuat seperti itu kepada syaitan, maka disebut menuhankan syaitan, betul? Ya belum tentu. Berarti kalau Anda tahluk, patuh, tunduk, mengikuti syaitan, menjadi hambanya syaitan, berarti yang Anda tuhankan syaitan apa Allah? Ya tentu Allah lah. Oh kan, nah ini kan. Berarti Anda menuhankan Allah dengan cara melakukan tahluk, tunduk, patuh, dan mengikuti setan, begitu? Ya enggak lah. Nah, Kenapa kan tambah pusing lagi. Makanya sudah saya bilang teman-teman, apakah hanya saya seorang diri saja yang masih percaya ada orang Islam yang sehat? Berat saudara-saudara. Ketika Anda, sebentar, Anda mentuhankan Allah, tapi Anda patuh, tahluk, tunduk, mengikuti setan, menjadi hambanya setan. Apakah itu betul? Saya tidak mengikuti. Siapa bilang saya mengikuti? Kata siapa, Bang? Berat kan teman-teman, berat? Kalian sudah tahu bagaimana botolnya, bagaimana gak karu-karuannya pola pikir mereka. Itulah saudara-saudara. Ya, apa sih mentuhankan? Apa sih arti atau esensi bahwa Bapa di surga itu adalah Tuhanmu? Ketika kamu membuat dia menguasai hidupmu, menjadi raja di dalam hidupmu, mengendalikan hidupmu. Nah, bagaimana cara Bapa di surga itu mengendalikan hidupmu? Caranya Bapa di surga itu memerintahkanmu untuk patuh kepada firman-Nya. Bagaimana taat kepada Bapa di surga kalau nggak taat sama firman-Nya? Nggak bisa itu saudara-saudara. Nggak bisa. Cara patuh kepada Bapa di surga adalah patuh kepada firman-Nya. Nah, firman-Nya itu telah menjadi manusia. Namanya Yesus. Makanya ketika Anda mentahlukkan diri Anda, patuh, tunduk kepada Yesus, sebenarnya Anda itu tahluk tunduk kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa di surga. Gitu loh. Ketika kita patuh, tunduk, membuat Roh Kudus, roh yang dari Tuhan itu, menguasai hidup kita, mengontrol hidup kita, mengendalikan hidup kita, sesungguhnya kita itu telah membuat Yesus Bapa di surga menjadi Tuhan kita. Itu esensi dari Roh Kudus itu menjadi Tuhan. Gitu loh. Aduh, berat sekali harus ngomong begini sama kalian ini. Kok nggak nyambung-nyambung juga? Makan apa sih kalian? Apakah kalian ini karena terlalu banyak makan kurma yang sudah basi? Berat benar memang. Oke, kita kasih naik ada Kita Tata. Ya, silakan. Kita Tata, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo? Oke, baik. Kita kasih turun ya. Kita sapa, tetapi diam-diam saja. Berat iya. Makanya dia tadi, yang penting menuhankan Allah, taat sama iblis nggak apa-apa.
Itu bagaimana pikiran Anda? Makanya mustahil Anda disebutkan Bapa itu menjadi Tuhan Anda, tapi Anda tidak taat kepada firman-Nya, tidak taat kepada Yesus. Mustahil Anda taat kepada Yesus, tapi Anda tidak mengikuti Roh Kudus yang tinggal di dalam hati Anda. Roh Kudus bilang, jangan mencuri. Lalu Anda mencuri. Berarti Yesus itu tidak Tuhan di dalam hidup Anda. Yesus itu tidak menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Karena kamu tidak melakukan kehendak-kehendak daripada rohnya yang sudah ditaruhkan di hati kamu. Seperti itu. Tapi memahami hal semacam itu saja kamu tidak mengerti. Oke, kita kasih naik ada Papa Muda. Silakan Papa Muda. Papa Muda. Macet lagi. Oke, karena mungkin sudah jam 11 ya teman-teman ya. Karena banyak ini yang sudah tidur kayaknya. Mereka sambil nonton, sambil 5 watt gitu. Ujung-ujungnya 0 watt. Ngejem. Ya mungkin sudah banyak di antara kalian yang tertidur ya. Walaupun komennya masih agak cepat ini durasinya. Tapi seperti itulah teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya. Saya ini ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Jadi sekiranya teman-teman suka dengan acara ini, senang dengan Edis TV, ya, mensupport saya, teman-teman, khusus bagi yang punya berkat berlebih ya, bagi teman-teman yang hidupnya juga masih ya pas-pasan atau bagaimana, teman-teman tidak usah, ya, saya larang kalian untuk mensupport saya. Bagi teman-teman yang hidupnya berkelimpahan saja, teman-teman, kalau teman-teman ada tergerak hati, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet ya. Caranya bagaimana bang? Mampir ke profil saya, cari akun saya yang asli ya teman-teman ya. Karena di luaran sana banyak akun-akun ya yang tanpa permisi di YouTube di mana-mana yang menyiarkan channel saya ini tapi tidak mengasih tahu sumbernya dari mana. Mereka tidak kasih tahu itu. Nah, bagi teman-teman yang tahu, silakan teman-teman mampir ke akun profil saya, cek saja di situ. Di situ ada link Saweria, ya ada kolektor, terus tanda panah ke bawah. Nah, itu ada link Saweria, klik aja itu. Nanti teman-teman bisa lihat di situ nama, banknya segala macam ada di situ. Jangan kejang-kejang yang di kolom komentar. Jangan putus asa yang di kolom komentar ya, jangan putus asa dengan mengatakan hal-hal dasar Anda kudis segala macam, cuy, ogah katanya. Tai katanya. Jangan putus asa seperti itu ya. Tidak boleh Anda putus asa begitu komentar Anda. Ya. Nah, jadi teman-teman yang tergerak, silakan teman-teman mampir ke profil saya, cek saja di situ, akun saya ada langsung untuk link Sawerianya. Ya, kalau Anda tidak langsung ke Edis TV, berarti saya pastikan Anda sedang nonton di channelnya orang lain ya, bukan di channel saya. Nah, teman-teman, bagi yang bingung, ya masih bingung, nah ini teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau support langsung di sini di layar yang saya tampilkan itu teman-teman. Ditangkap saja layarnya, ya, screenshot, ya teman-teman bisa support di sini. Ya, kalau ada khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, ya begitu. Dan yang sudah support, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa mengucapkan namanya karena itu sangat privasi, ya. Yang sudah mensupport, saya ucapkan terima kasih Bang. Kakak-kakak, ibu-ibu yang sudah mensupport, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman akhir tahun ini dananya sudah tergalang semua dan kita sudah bisa punya rumah apologet sendiri. Dan kalau kita sudah punya rumah apologet sendiri, maka hati itu merasa nyaman dan tenang seperti itu. Ya, karena kita itu tidak mungkin teman-teman mau berapologet tapi kita berapologetnya tidak punya atap. Bagaimana nanti kalau hujan? Bagaimana nanti kalau ada badai es? Tidak. Kita harus ada rumahnya apologet. Sederhana saja ya, ada tanahnya yang kecil, ada rumahnya, udah seperti itu saja. Yang penting sudah bisa untuk melakukan aktivitas. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan lah ya. Bagi teman-teman yang hanya bisa mensupport dengan doa, ya doakan saja begitu ya, doakan seperti itu. Ini khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, khusus. Nah, ya. Kalau berkolekte di gereja boleh ya, seminggu satu kali atau seminggu 2 kali 3 kali nggak masalah. Kalau di sini sekali aja sebenarnya, tapi ada juga yang berkali-kali ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dari saya sih sekali aja cukup sebenarnya, karena berikan kesempatan kepada yang lain-lain juga begitu. Tapi kadang-kadang saya sudah ngomong begini setiap hari juga masih saja banyak orang yang hanya nonton saja begitu. Ya teman-teman ya, itu teman-teman, karena kalau kita itu tidak ada dana, kita itu ruang gerak kita itu sempit, begitu teman-teman. Ya, memang kita harus punya yang namanya dana. Ya, dana itu kita bisa nanti gunakan beli kamera juga segala macamnya. Ya, artinya untuk memproduksi sebuah konten-konten, untuk memproduksi acara-acara seperti ini itu perlu dana. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman berpikir secara logis lah. Begitu. Berpikir secara logis. Nah, di sini masih banyak saja yang kejang-kejang nih, kesetanan, ya kan? Kudis TV katanya.
Kenapa sih? Kenapa? Si Juma saja kalian dukung support. Kalian mendukung Juma itu. Ya kan? Ayo kita dukung si Juma dengan dana. Tapi masalahnya Juma yang kalian dukung yang support itu nggak berani dengan saya, saudara-saudara. Mampir ke profil saya, lihat video yang saya upload. Lihat bagaimana dia live ngoceh bau, dan dia lihat itu waktu saya naik, dia ngelihat, kaget dia, ada ekspresi muka kagetnya. Tuh, wah, ini naik tapi tidak berani dia naikkan, saudara-saudara. Hello bro. How you doing? How you doing? I'm good bro. How you doing? I'm doing dandy. Where's this? I'm not doing PK bro. Sorry, I'm not doing PK. Okay, that's no Yeah, PK. I'm just. I don't Yeah, need PK. We could just become acquainted. That's fine. Yeah, but as a song. The song? Yeah. Can you sing? Can I sing? Certainly, yeah. Would you like to harmonize? Yeah. All right. Yo, go ahead. Just pick a song. Can you make your music there? Make my music? You want instrumental? Yeah, instrumental there, like the na 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 na. What song is that? Amazing Grace. Not Amazing Grace. Should all acquaintance be forgot and never walk to man. It's a kind of How about old song. Rejoice and Be Glad? Let's sing Rejoice and Be Glad. You know that one? Can you sing? Rejoice and be glad. I don't know that song. And be glad. The good I don't know the song. of the Lord. We just become best friends. Yep. Oh, can you sing a song? Can you sing a song? How about this one? Taste one? and see. Taste and see. I don't know that. Taste and I don't know that song. the goodness of the Lord. I don't know that song. We just become best friends. Yep. You like that shit? No, 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 no. What about when the saints come marching in? You gotta know that one. Oh, when the saints Thank come marching you, in. Lord, for your blessings on me. Do you know that song? No, dude, damn, this isn't gonna work. Yeah. I think we have a different generation. We just become best friends. Yep. We just become best friends. Yep. A lot of your friends are When were you becoming my best born? friends. By the way, where were you born? Are you from I'm in Illinois, man. Illinois? I'm in LA. LA? Yeah. Oh, international. International student. Okay, dear Lord, I'm sorry, bro. I'm not doing PK right now. I'm talking about, something else. Thank you. Sorry, bro. Sorry Thank about you, that. sir. All right, you be good now. Take care. Take care. All righty. You be good. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus.
dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.